Halo, apa kabar sahabat informatika? Nah, untuk pertemuan pada hari ini yaitu adalah materinya masih di bab berpikir komputasional. Nah, untuk kontennya sendiri yaitu adalah tentang problem solving atau pemecahan masalah. Oke, untuk capaian materinya yaitu masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya, diharapkan siswa mampu ya menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan sebuah masalah ya dengan beberapa solusi ya, entah itu permasalahan itu bervolume besar atau berskala besar atau berskala kecil, tetap siswa mampu menyelesaikan dengan beberapa teknik ya, atau teknik atau penerapan berpikir komputasional. Nah, untuk studi kasusnya sendiri adalah bagaimana sih cara problem solving atau bagaimana sih cara memecahkan sebuah masalah. Oke, kita masuk saja dulu. Itu kita kenal dulu yaitu apa itu problem solving. Ya, kalau di sini adalah atau nama lainnya bahasa Indonesia adalah pemecahan masalah, yaitu adalah pemecahan masalah tertentu mulai proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Itu menurut Saad dan Gani. Sedangkan menurut Polia, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Ya, itulah berarti untuk pendapat dua ahli ya. Kemudian untuk tahapan problem solving ya, itu yang pertama adalah memahami masalah ya. Berarti kita lihat masalahnya, kita pahami kenapa masalah itu terjadi dan kita cari beberapa solusinya ya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua adalah merencanakan solusi. Kita cari solusi sebanyak mungkin, kemudian kita cari opsi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan rencana yang paling baik yang sudah kita pilih, kemudian kita keempat periksa kembali. Ternyata setelah kita periksa ya, masalah itu belum terselesaikan, berarti kita kembali ke tahap pertama. Nah, kalau sudah selesai berarti kita stop di tahap ini setelah pemeriksaan. Kita lanjut, selanjutnya adalah identifikasi masalah ya. Di sini identifikasi maksudnya adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur agar dapat solusi terbaik. Nah, untuk pada umumnya ya, masalah itu dibedakan menjadi dua, masalah sederhana atau skala kecil ya, itu bisa diselesaikan oleh satu individu, satu orang lah atau individu. Kemudian yang kedua adalah masalah kompleks, yaitu berskala besar ya, itu mampu diselesaikan oleh banyak individu atau ibarat ada beberapa anggota yang membentuk sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita lanjut ya, yaitu di sini ada metode, yaitu metode brainstorming, yaitu suatu alat ya diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat ya. Gagasan tersebut dikumpulkan dan dibahas dalam sebuah musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Nah, kalau di sini berarti kita kumpulkan orang-orang untuk menyelesaikan masalah, fokus ke masalah yang ada diselesaikan bersama-sama sehingga mendapatkan solusi paling baik dari beberapa ide atau pemikiran. Biasanya brainstorming digunakan untuk membahas segala hal seperti diskusi yang sifatnya santai. Nah, oke, walaupun ada masalah, kita tenang untuk menyelesaikan masalah tersebut, santai, akan tapi kita tetap sesuai aturan, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini ya ada aturan ya, ketika menyelesaikan masalah kelompok itu ditaati oleh setiap anggota diskusi, berarti dibuat aturan supaya di dalam penyelesaian masalah itu bisa ini teratur ya, berarti bisa segera menyelesaikan masalah secara berkelompok. Kemudian di sini ada matinya ide pendidikan dalam brainstorming. Nah, berarti di sini ide itu bisa mati. Nah, di sini dijelaskan lemahnya pendidikan disebabkan karena minimnya gagasan yang dikemukakan dalam mengembangkan kreativitas. Berarti perlu ada kreativitas, akan tapi biasanya di sini ya sentimen negatif atau sentuhan negatif berupa kritik dan serangan yang begitu mudah terhadap ide ya membuatnya sebuah kreativitas itu padam gini hingga padam. Maka ketika kita menggunakan metode brainstorming ada 4 hal yang harus diikuti ya di aplikasi ya. Itu yang pertama adalah hindari mengkritik suatu ide ya, karena
Kalau baru mau buat ide aja sudah dikritik, maka untuk tahap selanjutnya tidak akan berjalan. Nah, apabila kalau kalian dan seorang mendapatkan janganlah dikritik ya, tapi dimotivasi, didukung untuk ide itu bisa terlaksana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua adalah gali ide dalam jumlah besar. Oke, kita cari ini literasi sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah bahas setiap ide yang muncul ya, kita bahas ya dengan teman satu kelompok ya, untuk apa, ide yang sudah ditentukan atau masalah yang ditentukan. Kemudian keempat adalah dukung dan gali lebih dalam ide yang ekstrim dan berlebihan ya. Kemudian di sini untuk brainstorming skala besar yaitu digunakan untuk memecahkan masalah adalah yang lebih besar ya, ibarat skala proyek ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk ini yang digunakan adalah creative problem solving atau kita singkat bisa CPS. Di sini ya, kalau kita menggunakan creative problem solving itu ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita jelaskan ide apa yang kita dapatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah kita bentuk sebuah pemahaman mengenai ide tersebut ya. Kita cari literasi apakah ide tersebut memang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga adalah mengembangkan ide ya, berarti dari ide yang tadi ya kita kembangkan, kemudian kita sudah dapat beberapa literasi ya, kita kembangkan, kita lebih ringkaskan lagi mana sih solusi yang terbaik ya untuk bisa menjalankan ide tersebut untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, kalau sudah terencana semua itu yang 1, 2, 3 baru kita terapkan ya. Nah, kemudian menerapkan ide ke sebuah rancangan ya, seperti itu. Dan di sini untuk prinsip brainstorming itu yang pertama ada keseimbangan antara pemikiran yang berbeda dan convergen. Nah, di sini tentunya kalau menggunakan brainstorming ada anggota ya, berarti anggota itu memiliki pendapat yang berbeda, sehingga pendapat yang berbeda itu kita sinkronkan sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah menggunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Oke, buat diskusi lah untuk cari solusi. Yang ketiga, mengunggah penilaian dan kritik. Menangguhkan penilaian dan kritik ya. Oke, ini kurangi untuk kritik ya dan penilaian ya, karena di sini untuk solusi ya, kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan proyek yang ada. Yang keempat, biasakan kata iya dan tidak biar kita termotivasi untuk bisa selalu mencari solusi ya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai keluar kata tidak atau tetapi, itu biasanya kita sudah fokusnya sudah berbeda ya, tidak menyelesaikan masalah yang ada tapi nanti sudah berbeda fokusnya ya. Kemudian di sini untuk prosedur brainstorming itu, untuk prosedurnya itu ada ini ya, satu ada rencana ya, kita perlu rencana untuk menyelesaikan masalah dengan ini metode brainstorming. Kemudian yang kedua proses brainstorming itu ada brainwriting, Robin brainstorming, rollstorming, dan D ada brainstorming terbalik. Ya, ini ada teknik yang bisa word kertas ya, kemudian bisa ini puter untuk menjelaskan ya solusi masing-masing kelompok itu seperti apa. Ini ada roll juga. Kemudian yang ketiga itu ada merinci peraturan dan brainstorming. Nah, merinci ini berarti peraturan ya di dalam untuk menyelesaikan masalah dengan anggota itu apa saja ya. Kemudian nanti bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian kita ini buat lebih rinci poin mana yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Baru ya yang keempat adalah kita menyimpulkan hasil brainstorming, berarti dari hasil tadi merinci dari solusi-solusi yang sudah terkumpul, kita buat kesimpulan bersama dan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, selanjutnya untuk manfaat brainstorming ya, ini untuk kehidupan sehari-hari tentunya bermanfaat ya, karena tentunya di dalam kehidupan sehari-hari itu
banyak masalah, banyak project, banyak pekerjaan atau tugas yang kita bisa selesaikan dengan baik ketika kita memiliki sebuah perencanaan, apalagi kita menggunakan yang namanya brainstorming ya. Ya di sini yang manfaatnya memecahkan masalah dan munculkan inovasi atau ide baru. Tiga, memperjelas atau mewujudkan ide-ide yang abstrak. Yang keempat, menyederhanakan ide yang terlalu besar dan sulit untuk dicapai. Karena bersama untuk ide yang besar kita bisa selesaikan masalahnya bersama-sama. Nah, kemudian yang kelima adalah mendorong kreativitas. Karena banyaknya pemikiran sehingga kita dapat sharingan dari antar anggota, sehingga kita bisa mendorong atau meningkatkan kreativitas. Karena di antara anggota itu memiliki jiwa kompetisi sehingga mendorong untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Yang terakhir itu adalah melatih diri untuk berpikir kritis ya, untuk segera menyelesaikan permasalahan atau proyek yang ada. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Di sini ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu bisa digunakan ini untuk memecahkan masalah ya dengan kombinasi yaitu teknologi komputer saat ini. Nah, di sini untuk pengenalan pola itu disebutkan di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data. Berarti kalau sudah berkaitan dengan data, berarti ya kita selesai dengan menggunakan teknologi. Ya, kemudian untuk contohnya, oke. Maaf ada gangguan ya. Untuk contoh aplikasi ya, untuk menggunakan pengenalan pola, yaitu yang pertama adalah mesin vision. Di sini yaitu adalah digunakan untuk ini memanfaatkan atau infeksi atau mendeteksi ya masalah melalui ini data. Contohnya di sini adalah pendeteksi plat kendaraan. Ya, berarti ada plat kendaraan, terekam kamera dan otomatis sistem komputer itu merekam plat tersebut dan mengetahui data di server ya. Ternyata orang ini ada di lampu ya, ternyata lewat melatih rambu-rambu lalu lintas lewat, ternyata langsung ke rekam, oh ternyata melanggar ini rambu-rambu lalu lintas ya. Ini contoh dari yang pola mesin vision ya. Kemudian untuk yang kedua adalah optical character recognition. Nah di sini itu dulu berarti untuk mengubah sebuah lembaran kertas menjadi sebuah dokumen itu sangat sulit. Akan tapi ditemukanlah sebuah solusi yaitu menggunakan pola optical character recognition. Maka terciptalah yang namanya scanner, itu digunakan untuk mengubah lembaran kertas biasa di dokumen yang ada di komputer. Kemudian adalah komputer aided diagnosis. Di sini ada masalah ya, kalau mendiagnosiskan ini organ-organ tubuh atau organ-organ dalam organ manusia, itu orang dokter mengalami kendala ini tidak bisa karena organ itu di dalam. Maka dari itu dengan adanya pola computer aided diagnosis, dokter bisa terbantu adanya digital radiologi, yaitu digunakan untuk men-scan organ dalam manusia itu menggunakan teknologi komputer ya, seperti ini ya, atau ronsen lah biasanya kalau kita ke rumah sakit ya, kita ronsen atau kita masuk ke ruang radiologi. Kemudian di sini juga ada space recognition, yaitu kita memanfaatkan suara untuk mengendalikan sesuatu. Contohnya yang saat ini sudah kita alami itu rasakan juga ya, yaitu digital assistant. Ya, tentunya di perangkat HP kalian ada namanya ini Google Assistant ya. Di situ ketika kalian memerintahkan suara, otomatis Google itu akan mencari sesuatu mengenai suara yang sudah kalian masukkan ke dalam sistem Google. Ya, itu berarti penerapan dari space recognition ya. Dulu ada orang malas untuk ngetik ya, itu sebuah masalah sehingga muncullah inovasi dari Google menyelesaikan masalah, terciptalah
beberapa industri di bidang informatika ya, itu kan berarti atau menggunakan space recognition, yaitu menggunakan suara kemudian dirubah untuk membuat tulisan yang mengendalikan suatu ya. Kalau di sini untuk alat yang sudah ada, sudah diciptakan Alexa, ada Siri, ada Google Now, ada Cortana, itu digunakan untuk kita mengendalikan suatu atau perangkat elektronik itu menggunakan alat ini, Alexa ya. Misal menghidupkan lampu ya berarti contoh pakai Alexa hidupkan lampu secara otomatis. Lampu ini kalian terapkan di rumah ya, berarti lampu yang di rumah itu akan hidup ya, dihidupkan oleh Alexa. Ini sudah termasuk ya, menerapkan sudah kecerdasan buatan ya. Kemudian facial recognition berarti pendeteksi wajah. Di sini biasanya digunakan di perangkat HP kalian. Kenapa? Itu sudah verifikasi ya, untuk verifikasi apakah orang yang mengakses perangkat ini adalah kalian atau tidak ya, berarti lebih aman untuk perangkat kalian tidak bisa diakses oleh orang lain, berarti data-data yang di perangkat kalian itu lebih aman karena diperlukannya yang namanya deteksi atau verifikasi wajah untuk bisa akses perangkat yang kalian miliki. Kemudian yang keenam ada biometrik. Lalu di sini adalah kita memanfaatkan organ tubuh kita itu untuk autentik ya. Contohnya ada bisa dibuka ketika kita memasukkan ini apa, mengidentifikasi mata kita, kemudian mengidentifikasi sidik jari kita atau suara kita ya, itu untuk digunakan untuk keamanan ya. Bisa kita memiliki bekas atau apa yang penting ya, dan itu kita bisa gunakan masalah, kita gunakan yang pola biometrik, kita gunakan otentik, gunakan ini apa, organ tubuh kita, agar sembarang orang itu bisa mengakses atau mengakses kita sebuah tempat yang memerlukan autentik organ tubuh kita agar lebih aman lah seperti itu. Adalah image database retrieval ya, digunakan untuk mencari gambar yang digunakan dari sebuah data gambar yang ada di dalam database. Nah, di sini juga autentik ya, tapi autentiknya apa, ada gambarnya. Di gambar apa, kemudian diautentikkan dengan data yang ada di database, maka baru muncul data yang sesuai ini yang kita masukkan dari data yang kita pilih dan kita autentikkan, kemudian untuk yang sistem itu mengambilkan data yang sesuai dengan data yang kita cari. Yang ke-8 adalah data mining. Itu adalah suatu proses ya, pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar ya. Proses data mining kode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial ini intelligence atau kecerdasan buatan ya. Di sini contohnya ya yang lagi booming ya kemarin pada ada pandemi ya, yaitu adalah ini jual beli saham atau mata uang digital. Nah, di situ setiap mata uang digital itu adalah ada statistiknya, ada kenaikan, ada dan di situ untuk mata uang digital juga ada klasifikasi, mau mata uang misal Bitcoin itu namanya Ethereum ya, dan Litecoin dan banyak lagi itu klarifikasikan. Dan untuk yang setiap mata uang untuk user atau yang punya saham di situ juga diklarifikasi yang punya saham ini ya. Berarti gitu menggunakan namanya data. Dan di situ untuk siklusnya ya, untuk ada statistiknya, berarti yang digunakan nanti untuk pencapaian yang didapat ya, atau ada kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk yang pola terakhir itu adalah bioinformatika. Berarti kita menerapkan sebuah ini apa pemecahan masalah di bidang biologi, akan tapi kita memanfaatkan yang namanya teknologi komputer. Contohnya kita mendeteksi zat untuk apa? Untuk mengetahui lah. Oh, ini ternyata bahannya ini itu sekarang bisa diketahui dengan mudah menggunakan komputer. Dulu nah, itu masalah untuk ilmuwan itu ya
oh ini itu perlu cukup lama. Tetapi ya itu sebenarnya ketika kita menyelesaikan dengan pola bioinformatika, maka terciptalah sebuah data biologikal ya untuk meneliti zat-zat yang ada biar lebih mudah dan cepat. Sebenarnya ya di dalam pemecahan masalah itu ada alternatif ya, di sini ada 4 poin. Yang pertama, pilih masalahnya, masalah yang selesaikan, baru kita ke masalah yang berskala besar. Yang kedua, kita analisis ya beberapa atau kita cari solusi yang terbaik menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah kita buat daftar dari solusi yang kita dapatkan dari kita analisis ya, hasil analisis kita yang terbaik solusinya, kemudian kita buat daftar solusi terbaik ya. Kemudian kalau sudah kita daftar solusi terbaik, kemudian kita pilih solusi yang terbaik dari daftar tersebut sehingga nanti bisa lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Pemilihan solusi terbaik problem solving itu ada beberapa. Yang pertama trial and error, berarti kita untuk trial and error ini ada ketika ada masalah di rancangan kita harus trial, ulangi atau cek kembali ya masalah dari awal ya. Kita ikuti step by step rencananya, kemudian ketika ada masalah kita perbaiki. Kemudian selanjutnya analisis akar penyebab ya, di sini ada penyebab ya, urutkan ya sama, yaitu cari tahu ya dari awal, berarti kita jangan kita untuk masalah tersebut, kemudian kita urutkan by step ya, kita ada masalah diperbaiki, ada masalah diperbaiki, masalah diperbaiki setiap stepnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah algoritma, yaitu mengidentifikasi serangkaian prosedur langkah demi langkah. Berarti kalau dipakai algoritma, kita buat rancangan menyelesaikan masalah ya, kita uji coba. Oh ini salah, jadi kita cari lagi, kita coba lagi. Untuk maaf ada kendaraan lewat ya. Kita cari lagi ya, kalau di sini kita step by step. Nah, akan nanti ketika di step yang terakhir itu kita benar-benar masalah itu dengan baik. Kemudian kalau brainstorming itu adalah kita mengumpulkan ide-ide dari beberapa anggota untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti bisa timbul ini solusi-solusi dari berbagai pemikiran sehingga jadikan satu, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu di sini sudah ada analogi. Kita buat perbandingan tentang masalah yang kita hadapi dengan hal yang lain ya, agar kita ini mudah untuk bisa memahami masalah yang ada, kemudian kita segera mencari solusi menyelesaikan masalahnya ya. Atau dengan kita paham berarti kita bisa segera menyelesaikan ini masalah tersebut. Kemudian adalah solusi selanjutnya adalah bekerja mundur ya, berarti ini ya, misal ada di perencanaan kita, misal kita sudah masuk ke 5, ternyata ada masalah di 5, apakah itu ada masalah sebelumnya, berarti kita mundur, kita satu rancangan sebelumnya. Apabila kok ada masalah ya, berarti kita segera diselesaikan langkah demi langkah ya, sampai kembali ke titik awal. Kemudian untuk yang selanjutnya ada min and analysis, mengidentifikasi saat ini dan keadaan. Berarti di sini adalah melihat untuk masalahnya berkembang, apakah ada penurunan, masalah itu makin tambah, malah berkurang. Nah itu bisa kita identifikasikan menggunakan min and analysis. Nah, misal masalah itu berapa ada kesalahan ya di dalam rencananya ya, sehingga harus diperbaiki. Kemudian di sini untuk selanjutnya adalah ada brute force ya, itu mencoba
semua solusi, nah itu solusi bisa dikerjakan lebih cepat untuk menyelesaikan masalah atau tidak, itu dicoba semua nanti sampai menemukan solusi yang terbaik ya. Tapi pertama membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi ya ada hill climbing ya. Teknik ini melibatkan pemilihan opsi yang tersedia yang membuat Anda lebih dekat solusi. Kan kalau di sini ini ya itu meskipun lebih dekat dengan solusi tapi tidak bisa menyelesaikan masalah di sini hill climbing. Oke, itu tadi untuk penjelasan mengenai materi berpikir situasional di konten problem solving ya. Kita dari materi tadi kita simpulkan itu bahwa dengan kita memahami problem solving ya, maka kita tahapan penyelesaian masalah. Implementasinya untuk membantu kehidupan sehari. Kemudian untuk motivasi pada hari ini yaitu gunakanlah problem solving terbaikmu untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi saat menuju kesuksesanmu. Nah, itu materi pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Oke, thank you all. Thanks for follow.